Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Panitia Kerja Badan Legislatif DPR RI baru saja menyelesaikan sidangnya dan seperti kita duga sebelumnya, akhirnya DPR RI itu mentorpedo semua keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Maksud saya yang semua itu adalah dua putusan, yakni berkaitan dengan ambang batas partai politik yang dapat mencalonkan kepala daerah, dan yang kedua itu keputusan tentang usia calon kepala daerah, yakni bukan pada saat pelantikan tetapi pada waktu pendaftaran atau penetapan. Dan karena seperti kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini PDIP itu hanya sendirian di parlemen, karena semua partai-partai sekarang sudah bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah, yakni Kim Plus, termasuk partai-partai koalisi perubahan seperti Nasdem, PKB dan PKS, maka perdebatan dalam panja tadi itu tidak cukup alot ya. Hanya sekali-kali PDIP menyampaikan instruksinya, tetapi kemudian langsung dipatahkan oleh pimpinan rapat, yakni Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi, ini politisi dari P3. Sekarang kita bahas dulu soal putusan mengenai partai-partai politik atau gabungan partai politik yang ambang batas suaranya dapat mengusung calon dan calon wakil kepala daerah, kita sebutnya begitu saja ya. Ini kan menyangkut pilkada di provinsi, kota dan kabupaten. Dalam rumusan tadi, rumusan ayatnya yang dibacakan di Badan Legislasi itu, ini merupakan modifikasi dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun disebutnya katanya hanya mengubah redaksinya saja, menyempurnakan redaksinya saja, tapi kalau kita simak ini mereka kemudian membuat aturan yang cukup membingungkan. Karena mereka menyatakan bahwa untuk partai-partai politik yang memperoleh kursi itu tetap mengacu pada aturan yang lama, yakni 20% kursi di DPRD atau 25% jumlah perolehan suara keseluruhan. Sementara yang aturan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi seperti misalnya seperti di Jakarta yang tercantum dalam aturan nomor C di Mahkamah Konstitusi bahwa untuk yang provinsi dengan daftar pemilih tetapnya antara 6 juta sampai 12 juta itu mereka hanya perlu 7,5% jumlah suara. Nah, ini tentu saja cukup membingungkan. Menyikapi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ditetapkan beberapa waktu. Ini dim baru, Bu. Jadi nanti mohon ini dibantu oleh sekretariat ditampilkan. Kami bacakan satu persatu substansinya. Jadi hanya penyempurnaan redaksi dan kemudian beberapa hal yang penyesuaiannya. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Huruf A, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Kemudian huruf B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Huruf C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa,
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Huruf D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Ayat 3. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten garis miring kota dapat mendaftarkan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan ketentuan titik 2. Huruf A, Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten garis miring kota tersebut. Huruf B. Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Sampai dengan, maaf, tidak ada kata jiwanya, sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten garis miring kota tersebut. Huruf C. Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Huruf D, Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Demikian pimpinan. Terima kasih Pak Widodo. Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke KPU yang sebelumnya tidak bisa. Anda pasti kalau menyimak tadi bingung ya, sebenarnya ini aturannya seperti apa? Kok aneh banget untuk partai-partai politik yang mendapatkan kursi, jumlah kursi itu syaratnya lebih berat, sementara yang partai-partai dan gabungan partai yang tidak mendapatkan kursi itu aturannya lebih ringan gitu, disamakan dengan calon independen ya, calon gubernur dan wakil gubernur independen seperti di Jakarta itu kan hanya 7,5%. Jadi ya sebenarnya dengan putusan itu ya berarti PDIP itu tidak bisa mencalonkan sendiri pasangan gubernur dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena kursinya memang tidak sampai 20% dari total kursi di DPRD DKI Jakarta yang 106 karena PDIP cuma punya 15 kursi dan kalau mau minimal 20% itu ya harus 22 kursi. Sementara kalau ada partai-partai non-parlemen yang bisa mereka bergabung, kalau mereka bisa mengumpulkan suara sampai 7,5% ya mereka bisa bergabung. Tapi saya baca nggak ada itu gabungan-gabungan partai itu yang bisa tembus suaranya sampai 7,5%. Jadi ini cara yang kesannya sophisticated gitu ya untuk membatalkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan juga sekaligus menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dan keikutsertaan PDIP di Pilkada Jakarta. Nah, bagaimana dengan yang kedua, yakni berkaitan dengan batas usia. Batas usia ini juga lagi-lagi hanya PDIP yang bersuara menentang itu karena di dalam putusannya Panja itu mereka membuat rumusan bahwa mereka itu mengacu pada putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yakni yang sudah juga dibuat oleh PKPU-nya itu bahwa usia 30 tahun itu pada saat pelantikan bukan saat pendaftaran. Dan ini jelas mengacu pada Kaisang, karena Kaisang ini lahir pada 25 Desember 1994. Kalau pada nantinya penetapannya itu September 22, bahkan kalau toh nantinya pada saat pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November, usia Kaisang itu belum 30 tahun.
Tetapi kalau nanti itu pada pelantikan yang rencananya sekarang tadinya dibuat PKPU-nya 1 Januari serentak, tapi kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri disebutkan menjadi tanggal 7 Februari, ya usianya Kaisang itu sudah berusia 30 tahun. DIM 72 berkaitan dengan huruf D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, titik koma. Tanggapan dari pemerintah tetap, tadi ada usulan menjadi tambahan frasa sebagai berikut. Setelah kata calon wakil wali kota, ada tambahan kata terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, titik koma. Demikian pimpinan. Sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA? Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Karena perintahnya di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan. Tetap artinya ada ini yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silakan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung, apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silakan kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan ya. Di pertimbangannya ya di Mahkamah Konstitusi ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu, dikembalikan ke penilaian masing-masing Ya. anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan aja Pak. Saya Mahkamah Agung gimana, MK Yang gimana? putusan MA-nya Mahkamah Agung, ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya, terus sama yang putusan MK. Pak Putra, mohon mic-nya. Oh. Atau mau bicara? Pimpinan, menurut saya yang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kita pakai handphone masing-masing sudah tahu, gitu Ya, kan. ya. Tinggal pilihan masing-masing saja. Ya, terima kasih Pak Habib. Tapi ini di rapat resmi, jadi kita tayangkan biar dilihat oleh Apa publik. salahnya? Tayangkan aja. Nah, ini. Sejak pelantikan pasangan calon terpilih ya. Sejak pelantikan ya. MK tolong Pak. Izin pimpinan Ya, silakan. Golkar. Saya Supriyanto, Pak. Ya. Tapi lalu mencari yang Jadi, ya. menurut pandangan kami setelah dibuka ini, maka apa tadi yang disampaikan ya berarti sudah betul terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Golkar setuju, masuk. Ada fraksi lain? Tolong MK dulu Pak. Putusan MK. Ya. Pak Putra? Oh, putusan MK. Bisa ditampilkan putusan MK-nya, pimpinan? Ya, lagi di-download. Mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. Hah? Ada 3 putusan. DPD ada yang mau disampaikan? Iya, kita sependapat dengan Gerindra, ya, tergantung pilihan masing-masing. Makasih. DPD memilih apa? Mahkamah Agung. Jangan nggak memilih. Ini sambil Ya, pimpinan gini ke aja. pemerintah.
Oh, Saya silakan, kira Pak ini Yandri. nggak perlu terlalu kita perdebatkan. Panduan ini kan sudah sangat jelas tadi. Saat dilantik itu udah sangat toleran itu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, kita setujuin aja. Terima kasih. Bukan ada keputusan MK yang menolak itu. Saya ingin tahu keputusan MK-nya seperti apa. Cari sebentar kan. Udah ketemu. Jadi yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak Jadi rapat, gitu. pimpinan berdasarkan ya apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi dan lagi pula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah ada berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju. Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati, saya baru menjadi anggota Balik ya. Saya mencoba mempelajari masalah ini. Kan ini bapak-bapak yang buat ya, bapak dan ibu yang buat. Saya akan coba dari pasal dan subpasalnya. Izinkan saya membacanya ya. Dalam DIM nomor 68 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72 D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI, masuk lewat Akademi Militer. Waktu ditetapkan sebagai calon Taruna Akmil, itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah Letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira udah cukup ya, Ya, cukup. perdebatannya. Sebentar Bang Beni, yang disampaikan semua logikanya benar, tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga, dan pemerintah menyesuaikan. Ya. Gitu kan? Pimpinan, Sebelum, pimpinan. Pak Beni dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan hilir. Supaya
publik juga tahu. Jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa. Nanti lama-lama hilang kami di sini. Yang kedua, Pak Ketua, saya ingin menyampaikan problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada dua putusan dari dua lembaga tinggi negara, dan masih eksis. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Kan begitu dia. Jadi kita sebagai pembentuk undang-undang melihat ini kan norma yang sama. Kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Yang gitu. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik tadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas DIM selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya, bukannya bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan. Dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PDI Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan, 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia. Karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Ya, tepuk tangan buat Pak Arteri dong.
Jadi betul-betul sekarang ini dengan bergabungnya Kim Plus ini, ya apapun maunya mereka yang dibuat di DPR itu undang-undang, peraturan dan sebagainya itu pasti berhasil diloloskan. Tetapi tentu saja yang sangat menyedihkan kok mereka itu kemudian mentorpedo semua keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita menggunakan logika yang sama, karena mereka menganggap bahwa kan kalau ini hal-hal yang bersifat open legal policy kan mereka menyatakan selalu begitu alasannya. Open legal policy itu adalah artinya yaitu kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden. Mengapa dalam kasus Gibran pada waktu itu ya ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu ketika Mahkamah Konstitusi itu membuat norma baru, mereka nggak mempersoalkan itu. Bukankah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi DPR pada waktu itu hanya diam saja. Saya kira kita mungkin kehabisan kata ya dengan situasi di Indonesia ini, bahwa hukum itu bisa dibuat sekehendak dari penguasa, apapun maunya penguasa, dalam hal ini keluarganya Pak Jokowi, itu dituruti begitu saja oleh DPR RI. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.